Shalom Bapak Ibu Saudara, puji Tuhan pada kesempatan sore hari ini kita kembali bersama-sama akan membuka satu kebenaran firman Tuhan saudara ya, yang terambil di dalam 1 Korintus 15 ayat yang kedua sampai dengan yang kelima. 1 Korintus 15 ayat yang kedua sampai dengan yang kelima. Saya tunggu sampai semua bisa membuka Alkitabnya. Kita mau belajar bersama-sama supaya kita mendapat pengertian saudara ya. Jadi kita beribadah, kita mencari Tuhan, bukan hanya sekedar kita tidak ngerti apa-apa saudara ya, supaya kita punya pengertian. Dan pengertian firman Tuhan itu yang menolong dalam setiap langkah hidup kita. 1 Korintus 15 ayat yang kedua sampai dengan yang kelima. Saya akan bacakan buat saudara. Perikopnya berjudul mengenai kebangkitan Kristus. Ayat yang kedua, oleh Injil itu kamu diselamatkan, asal kamu teguh berpegang padanya, seperti yang telah kuberitakan kepadamu, kecuali kalau kamu telah sia-sia saja menjadi percaya. Sebab yang sangat penting telah kusampaikan kepadamu, yaitu apa yang telah kuterima sendiri, ialah bahwa Kristus telah mati karena dosa-dosa kita, sesuai dengan kitab suci bahwa ia telah dikuburkan dan bahwa ia telah dibangkitkan pada hari yang ketiga sesuai dengan kitab suci, bahwa ia telah menampakkan diri kepada Kefas dan kemudian kepada ke-12 muridnya. Saudara, di dalam Alkitab kita banyak mendengar tokoh-tokoh di dalam Alkitab itu dibangkitkan dari kematiannya saudara. Lazarus, pemuda di Nain, tetapi ada yang membedakan dengan Tuhan Yesus saudara. Kalau Lazarus itu ketika dia mati, dia tidak bisa bangkit sendiri saudara. Harus ada orang lain yang membangkitkan. Pemuda di Nain ketika dia berjalan mau melewati pintu gerbang, kedapatan ada rombongan kematian saudara. Dan ketika ketemu dengan Tuhan Yesus, pemuda itu tidak bisa bangkit sendiri saudara. Harus dibangkitkan baru pemuda itu bangkit saudara. Dan Petrus, Paulus, Elia, Elisa pernah membangkitkan orang saudara. Semua ceritanya sama. Mereka mati dan butuh orang lain yang harus membangkitkan. Tapi Tuhan Yesus, pertanyaan siapa yang membangkitkan dia? Saudara, saya selidiki tidak ada yang membangkitkan Tuhan Yesus. Ternyata saudara, Tuhan Yesus ketika dia mati karena dia pikul salib saudara. Seringkali kita mendengar doa, tutup bungkus sembunyikan di belakang salibmu. Saudara, salib itu terdiri dari garis horizontal ke atas dan horizontal dan vertikal ke samping saudara. Harus ada minusnya, harus ada yang dikurangi, harus ada yang disalib. Dan salib itu baru mempunyai kuasa saudara. Ketika ada sesuatu yang disalibkan di kayu salib itu saudara. Saudara, kayu salib itu cuma kayu salib biasa, tidak mengandung kuasa ketika tidak ada sesuatu apapun yang tergantung di kayu salib. Tahukah saudara bahwa Tuhan Yesus dibangkitkan dengan kuasa salib yang dia pikul. Saudara, Tuhan Yesus disalib bukan karena dosanya, bukan karena salahnya, tapi dia disalib untuk menebus dosa saudara dan saya. Saudara, jadi kalau saya mempelajari firman Tuhan saudara, ternyata ketika satu orang, baik saudara dan saya mau pikul salib, semakin besar kuasa, semakin besar salib yang kita pikul bukan karena dosa dan salah, semakin besar juga kuasa kebangkitan mukjizat yang akan terjadi dalam kehidupan saudara dan saya. Saudara, Alkitab jelas mengatakan saudara, saya ingat di dalam Filipi 2 saudara ya, Filipi 2 ayat ke-6, Tuhan Yesus itu tidak memperdulikan kesetaraannya dengan Allah saudara. Dia mengosongkan dirinya, dia merendahkan dirinya, itu tanda dia mau pikul salib. Oleh karena itu saudara, kita akan buka saudara Filipi 2 saya ingat di dalam Filipi 2 ayat yang ke-6 sampai dengan yang ke-9, saya akan bacakan buat saudara. Filipi 2 ayat yang ke-6 dikatakan, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia.
Dan dalam keadaan sebagai manusia ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Saudara, ayat ke-6 sampai dengan yang ke-8 ini adalah tanda salib yang dipikul oleh Yesus, saudara. Lihat akibat salib yang dipikul oleh Yesus. Hasilnya ayat 9, itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi, dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan, bagi kemuliaan Allah dan Bapa. Saudara, firman Tuhan ini bukan hanya untuk Tuhan Yesus. Firman Tuhan ini untuk saudara dan saya yang mau mendengar pada sore hari ini. Barang siapa yang bukan karena dosa, bukan karena salah, mau dengan rela, dengan rendah hati, mau pikul salib, saudara. Wah, lagi-lagi salib, saudara. Lambangnya orang Kristen itu salib, saudara. Salib bukan hanya sekedar liontin salib ada di dalam, ditaruh di kalung, saudara. Ataupun lukisan salib seperti di kanan kiri, bukan, saudara. Salib itu tidak ada gunanya ketika tidak ada sesuatu yang disalibkan di sana. Ketika hidup kita mau pikul salib bukan karena dosa, bukan karena salah, saudara. Kita mau merendahkan diri, lihat dia itu setara dengan Allah. Berapa banyak orang, kamu itu bukan level saya. Saya ini punya perusahaan, kamu cuma tukang becak. Saudara, baru level seperti itu saja kadang orang sudah sombong, saudara. Tapi lihat di dalam ayat ke-6, dia itu setara dengan Allah. Tapi tidak memperdulikan kesetaraannya, dia mau pikul salib. Sehingga kuasa dari salib itu yang membangkitkan dia. Saudara. Sama halnya dengan saudara dan saya sore hari ini. Dalam hal apapun, ketika kita mau pikul salib bukan karena salah, bukan karena dosa. Semakin besar salib yang kita pikul, semakin besar kuasa kebangkitan itu nyata dalam hidupan saudara dan saya. Saudara, bukan cuma sekedar cerita Tuhan Yesus, tapi saya percaya, saudara, berapa banyak orang yang sudah pikul salib dalam dirinya. Saudara, semua sore hari ini pikul salib, saudara. Mungkin ada yang memilih kebaktian sekali, mungkin ada yang memilih kebaktian seminggu sekali, tapi ada berapa banyak orang mau pikul salib, mau kebaktian, biarpun tidak ada hura-hura, tidak meriah, tetapi tetap mau pikul salib, mau datang ibadah, biarpun kebaktiannya mungkin kadang firman Tuhannya tajam, tapi tetap mau bertahan. Saudara, itu salib yang kita pikul ketika kita mau setia dengan salib itu, saudara. Kalau Tuhan Yesus disalib, dia bisa bangkit, bisa menikmati kuasa kebangkitan. Itu juga bisa kita rasakan, saudara dan saya, ketika kita semua mau pikul salib, saudara. Dan dikatakan tadi di dalam 1 Korintus 15, dikatakan apa, saudara? Keselamatan itu ada di dalam Injil. Saudara, sore hari ini firman Tuhan saya berikan judul The Miracle Behind Resurrection. Saudara, kebangkitan Yesus itu sudah suatu keajaiban. Tapi tahukah saudara, di dalam kebangkitan itu ada sesuatu yang tersembunyi, yang itu adalah mukjizat-mukjizat kecil yang terjadi di dalam hidup semua murid Yesus. Saudara, kita akan lihat mulai dari sejak Yesus mati, Yesus bangkit, Yesus menampakkan diri, dan nanti ini hari terus berjalan, habis itu Yesus naik ke surga. Saudara, tidak ada Tuhan dari agama manapun yang dari atas turun ke bawah, habis begitu naik lagi ke atas. Berarti kan dia tahu jalannya untuk ke surga. Saudara, sudah tepat sekali sore hari ini kita percaya kepada Tuhan Yesus yang tahu jalan ke surga. Di dalam 1 Korintus 15 ayat kelima, tadi dikatakan bahwa keselamatan itu ada di dalam Injil. Saudara, ketika saya renungkan keselamatan ada di dalam Injil. Injil itu yaitu firman Tuhan. Injil mengenai apa? Injil mengenai Yesus. Firman mengenai Yesus. Ketika seseorang dalam hidupnya biarpun melihat ketidakmungkinan, melihat kekurangan, melihat masalah, melihat mungkin duka cita, mungkin melihat keterhimpitan, tetapi dia memegang Injil, percaya firman. 1 Korintus 15 mengatakan akan mendapatkan keselamatan. Saudara, keselamatan ini bukan hal cuma sekedar keselamatan. Keselamatan kita masuk surga, cuman aku butuhnya bukan nanti, aku butuhnya sekarang. Ini uang sekolahnya butuh sekarang, cicilannya butuh sekarang.
Bayar hutangnya butuh sekarang, masalahnya ada di depan muka, butuh sekarang. Saudara, ketika saya selidiki keselamatan dalam bahasa aslinya itu adalah soso. Yang artinya apa? Yang artinya adalah dibebaskan, dilepaskan, disembuhkan, ditolong, diamankan, dilestarikan. Jadi ketika ada satu orang walaupun dia mengalami masalah, mengalami kekurangan, mengalami salib, dia tetap berpegang teguh terhadap Injil Yesus, saudara. Dia akan menikmati yang itu namanya soso. Dibebaskan dari masalahnya, dilepaskan dari keterikatan. Dilestarikan berarti dijaga, ditolong, disembuhkan. Saudara. Kalau ada satu orang yang mau percaya kepada Injil, keselamatan soso ini adalah bagiannya. Tapi lain halnya saudara ketika 1 Korintus 15 ini mengatakan asal kamu teguh berpegang kepadanya. Seperti yang telah kuberitakan kepadamu. Saudara, ternyata ada kecuali. Kecuali kalau kamu sia-sia menjadi percaya. Saudara, berapa banyak seperti tadi pagi saudara, sudah lama ikut Tuhan. Sudah lama menikmati berkat Tuhan. Dan bahkan sudah lama setia mengiring melayani Tuhan. Tapi hari ini rasanya itu semua tergerus habis saudara. Apinya, sumber air kehidupannya mulai berkurang saudara. Sehingga tidak merasakan apa-apa di dalam ibadah. Saudara, saya tanya, seberapa sering saudara menangis di dalam ibadah? Seberapa sering saudara meneteskan air mata ketika saudara sedang menyanyikan puji-pujian? Oh, aku masih setiap minggu, puji Tuhan saudara. Berarti sumber air kehidupan itu kita beribadah bukan hanya sekedar rutinitas. Tapi kalau kita ibadah, kita nyanyi, dengar firman, tidak timbul apa-apa dalam reaksi hati kita. Saudara harus segera tanda tanya saudara. Apakah sumber air hidup itu masih ada dalam hidup kita? Saudara dikatakan asal kamu percaya teguh berdiri dengan pegang Injil. Kamu akan dapat itu soso. Kamu akan dibebaskan, dilepaskan, ditolong, disembuhkan, diberkati, dijaga sama Tuhan. Lain halnya kecuali kalau kamu sia-sia percaya. Istilahnya mulai pelan-pelan mundur, mulai pelan-pelan tidak percaya, mulai pelan-pelan meremehkan, mengentengkan segala macam hal yang berhubungan dengan Tuhan. Makanya dalam hidup orang itu kadang mengalami berat sekali saudara. Karena sumber air hidupnya sudah mulai habis. Dia tidak berpegang teguh terhadap Injil. Saudara, di dalam ayat ketiga dikatakan, sebab yang sangat penting telah kusampaikan kepadamu yaitu apa yang telah kuterima sendiri ialah bahwa Kristus telah mati. Saudara, Kristus itu disalib bagi kita loh. Saudara, saya bayangkan saudara ya, Kristus itu, Tuhan Yesus itu di atas kayu salib, kira-kira saudara bisa turun enggak dia? Dengan kekuatannya, dengan kuasanya. Saudara, dia itu manusia loh, 100% manusia. Dia sebelum disalib, nah mungkin saya putar lagi video saudara, dia dicambuki segala macam. Saudara, saya pernah melihat kesaksian saudara kalau jadi pemeran Tuhan Yesus. Ketika saudara dicambuk, ekspresi mukanya gimana? Marah, takut. Saudara, untuk pemeran Tuhan Yesus, untuk mengekspresikan ketika dia dicambuk saudara, dia harus berdoa, dia harus puasa sebulan lebih saudara, supaya bisa menampilkan ekspresi yang sesuai dengan Tuhan Yesus pada waktu dicambuk saudara. Bayangkan dia dicambuk dulu, kulitnya diambil, dicambuk, ditarik saudara, habis itu disuruh jalan pikul salib, ditinjui, ditempelengi, dikasih mahkota duri, belum selesai dia dinaikkan di atas, sebelumnya tangannya dipaku. Kira-kira saudara, kalau dia, kadang manusia kan punya batas kesabaran saudara. Kadang oke, kamu buat saya segini, oke, saya bisa terima. Dibuat lagi, oke, naik lagi saudara, bisa terima. Dibuat lagi, oke, ini. Tapi sudah, wah ini kamu sudah ketiga kali buat saya seperti ini. Sudah cukup kesabaran saya. Kira-kira saudara, kalau dia di atas kayu salib, wes mandek. Nggak Yesusan. Dia turun saudara, dia tiup semua. Bisa enggak semua orang itu mati? Saudara, saya akan tunjukkan. Ada satu pemeran Yesus saudara. Pemeran Yesus. Tetapi saudara, marah dia. Karena tidak sesuai skenario. Ketika dia memerankan Yesus, dicambuk, yang nyambuknya terlalu sakit. Ngamuk saudara. Bisa disiapkan videonya.
Saudara, Tuhan Yesus itu bisa turun loh, karena dia manusia 100%. Dan ketika saya melihat ini, ada capture-nya, saudara mengatakan, pernah lihat enggak Tuhan Yesus ngamuk? Wah, bisa ditayangkan videonya. Saudara, ada seorang pemeran Tuhan Yesus yang jadi prajuritnya nyambuknya terlalu kencang. Ngamuk dia, saudara. Ya, bisa diputar. Iya. Coba bayangkan kalau Tuhan Yesus kita kayak gitu, saudara. Saudara, saya lihat ini juga tertawa, saudara. Waduh, manusia biasa saja memerankan drama tidak sesuai skenario, saudara. Si prajuritnya terlalu menghayati perannya, saudara. Jadi nyambuknya sungguh-sungguh, saudara. Tapi Tuhan Yesusnya juga manusia. Ya, Yesus juga manusia. Disambuk terlalu sakit, ditendang. Coba bayangkan kalau Tuhan Yesus bisa enggak marah. Saudara. Tapi dia memilih, tadi dikatakan, dia tetap memilih mengosongkan dirinya. Saudara, ternyata di balik salib itu, ketika kita mau pikul, ada kuasa yang bisa menghampiri dalam kehidupan kita. Dan pernah enggak saudara bayangkan, Tuhan Yesus mati hari Jumat. Tuhan Yesus mati hari Jumat. Tuhan Yesus bangkit hari apa, saudara? Hari Minggu. Hari Sabtunya apa ya? Saudara, hari Jumat, ketika kita merayakan Jumat Agung, itu adalah hari di mana seluruh pengikut Kristus, murid-muridnya itu mengalami pukulan yang sangat berat. Seluruh pengikut Kristus dan bahkan 12 murid Yesus mengalami keterpurukan, mengalami kehancuran yang begitu luar biasa. Karena apa, saudara? Mereka berharap bahwa Yesus ini yang jadi raja, menyelamatkan mereka. Mereka sudah ikut Yesus 3,5 tahun. Mereka melihat mukjizatnya, kuasanya, luar biasanya, ajaibnya. Tiba-tiba hari Jumat Agung dia harus mati. Bagaimana perasaan pengikut Yesus, saudara? Apa yang diharapkan tiba-tiba hilang, tiba-tiba mati, saudara. Saudara bayangkan perasaan murid-muridnya di hari Jumat. Mereka belum tahu bahwa Minggu dia akan bangkit. Mereka lupa, saudara. Karena mengalami satu masalah yang begitu berat. Satu tekanan, saudara, begitu berat. Semua mungkin murid-muridnya sedang dicari. Ini gurunya jadi target operasinya orang-orang Romawi. Mereka mengalami masalah yang begitu berat. Tiba-tiba Minggu bangkit. Tapi apa yang terjadi di hari Sabtu? Hari Jumat mereka mengalami keterpurukan. Hari Sabtu mereka mengalami kebingungan, apa yang harus aku buat. Biasanya ada guru, biasanya ada orang yang membawakan firman, biasanya ada orang yang menasihati saya, biasanya ada orang yang saya bisa menyandarkan kepala dan mengaku dan meluapkan segala macam masalahku. Orang ini, harapan ini tiba-tiba tidak ada. Hari Jumat mengalami pukulan, hari Sabtu mengalami keterpurukan. Tapi yang saya mau berbicara, Jumat, Sabtu itu tidak berhenti. Ada Minggu, hari kebangkitan Yesus. Pertanyaannya, kadang kita sering mengalami hal ini. Tiba-tiba apa yang kita harapkan tidak kita bisa dapat. Kadang-kadang apa yang kita pikirkan, tiba-tiba pengharapan kita, mungkin kita berharap kepada pekerjaan, keuangan, orang kaya, atau teman, saudara, orang tua, keluarga. Tiba-tiba semua diizinkan seolah-olah meninggalkan kita. Posisi kita ada di mana? Di hari Jumat atau di hari Sabtu. Tapi saya berdoa, saudara ya. Kita semua sudah tahu bahwa di hari Minggu ada kebangkitan. Saudara, murid-muridnya itu sudah meninggalkan semua pekerjaannya loh, saudara. Istilahnya, saudara, mereka itu sudah tidak punya pekerjaan lagi, mereka sudah ikut sepenuhnya kepada Yesus. Tiba-tiba yang diikutinya mati. Saudara, betapa terpukulnya mereka. Sampai hari Sabtu pun belum ada kabar apa-apa tentang itu. Semua mungkin sudah lemes,
letih, lesu, saudara. Di hari Sabtu itu pasti semua muridnya, pengikutnya. Mungkin ada yang kecewa, mungkin iya. Loh kok begini ya mengikut Tuhan ya? Kok mati Tuhan Yesus ya? Tapi tahukah saudara, ketika posisi saudara mungkin ada di hari Jumat dan hari Sabtu dan tidak segera beranjak di hari Minggu, itu saudara membuka pagar kepada iblis untuk mengerjai saudara. Tapi ada satu murid saudara, murid bukan murid yang ring satu, ketika hari Minggu, dia tahu Yesusnya dikubur. Dia tahu kuburnya itu ditutup dengan batu yang besar. Tapi ada satu murid yang tadi pagi disebut, yang bukan murid utama, yaitu Maria Magdalena. Saudara. Dikatakan dalam Alkitab, dia membeli rempah-rempah untuk mengurapi kaki Yesus. Saudara, saya berpikir lama di situ. Dia Maria Magdalena ini bukan orang bodoh, saudara. Kita akan lihat di dalam Markus 16 ayat 1 sampai dengan yang keempat, saudara. Dia tahu kubur Yesus itu ditutup dengan batu yang begitu besar, saudara. Tapi kenapa kok dia harus bela-belain buang uangnya untuk membeli rempah-rempah dan mengurapi kaki Yesus? Loh sebenarnya Talek, kita lihat saudara, Markus 16 ayat yang pertama sampai dengan yang keempat. Saya akan bacakan buat saudara, demikian firman Tuhan. Setelah lewat hari Sabat, Maria Magdalena dan Maria ibu Yakobus serta Salome membeli rempah-rempah untuk pergi ke kubur dan meminyaki Yesus. Dan pagi-pagi benar pada hari pertama minggu itu setelah matahari terbit pergilah mereka ke kubur. Mereka berkata seorang kepada yang lain, sudah lihat ayat ketiga, pada waktu perjalanan mereka ke kubur, siapa yang akan menggulingkan batu itu bagi kita dari pintu kubur? Saudara, kita berhenti di situ. Mereka tahu bahwa kuburnya Yesus itu ada batu yang besar dan mereka perempuan tidak bisa menggulingkan. Dan mereka dikatakan Alkitab juga tidak mengajak 12 murid laki-laki Yesus. Tetapi ada satu orang murid Yesus yang bukan murid ring satunya, dia mau bayar harga, dia beli rempah-rempahnya, biarpun dia tahu di depan dia akan ketemu batu besar, tapi dia tetap berjalan melangkahkan kakinya dan punya iman mau meminyaki kaki Yesus. Kalau mau meminyaki otomatis harus dia masuk, harus digulingkan batu besarnya. Poin yang saya mau berbicara kepada saudara, ketika kita mau bayar harga dan punya iman percaya kepada Injil, batu besar yang mungkin ada di depan kita secara otomatis itu akan terguling. Saudara, di dalam ayat ketiga, si perempuan-perempuan ini masih belum tahu bagaimana cara menggulingkan batu itu. Tapi mereka sudah membayar harganya hanya untuk ketemu Yesus dan meminyaki Yesus. Lihat ayat yang keempat, terjadi apa saudara? Tetapi ketika mereka melihat dari dekat, tampaklah batu yang memang sangat besar itu sudah terguling. Saudara, mungkin kita hari ini di depan kita ada batu yang begitu besar dan belum terguling. Kalau kita mau belajar firman Tuhan ini, saudara, bayar harganya. Saudara, hari ini kita bayar harga. Saudara, hari Minggu kemarin, saudara, aksi peduli, Ibu Retno, aksi ini, saudara, itu kita bayar harganya. Maria Magdalena dan murid-murid wanita-wanita itu, dia bayar harganya. Meskipun dia tahu, batu besar itu tidak tahu bagaimana cara menggulingkannya, tidak tahu jawabannya bagaimana, tetapi dia bayar harga dan memilih percaya, punya iman, melangkahkan kaki di sana, tiba-tiba batu besar itu sudah terguling. Saudara, di dalam Mazmur 55 ayat 22, serahkanlah segala khawatirmu. Mazmur 55 ayat yang ke-23, tidak selama-lamanya orang benar itu dibiarkan itu goyah, saudara. Tidak selama-lamanya dibiarkannya orang benar itu goyah. Mungkin hari ini ada yang mengalami hari Jumat. Mungkin hari ini masih ada yang di posisi hari Sabtu. Ingat saudara, saya pernah berbicara, kalau belum happy berarti itu belum ending. Kalau di dalam Tuhan endingnya harus happy ending. Karena kita percaya Tuhan janjinya, orang yang berharap kepada Dia tidak akan dipermalukan. Orang yang mencari Dia akan diangkat jadi kepala dan bukan jadi ekor, saudara. Orang yang mau menyerahkan segala khawatirnya, masalahnya, hutangnya,
kesusahannya, batu besarnya, Goliatnya, problemnya, dikatakan ketika kita percaya Injil, batu itu dengan sendirinya terguling. Saudara, Maria Magdalena dan murid-murid yang wanita yang lain tidak tahu bagaimana caranya menggulingkan batu. Tapi dengan ketulusan dan kesederhanaannya, hanya aku cuma kepingin meminyaki. Mungkin kalau dengar murid-murid yang lain, wah hempen orang ini bodoh. Mungkin Petrus yang vokal, kamu tidak mikir dah. Itu ada batu besar loh, gimana cara gulingannya? Sudah tidak usah. Mungkin pun juga Alkitab menulis mungkin ada sebagian murid-murid yang mencegah mereka. Tapi tidak peduli omongan apapun, saudara. Dia keluarkan dari koceknya, dia beli rempah-rempah itu. Biarpun secara akal logika tidak masuk akal. Kalau rempah-rempah ini dibeli, mungkin juga ada minyak wanginya, narwastusnya, dibeli lagi untuk meminyaki kaki Yesus. Tapi mereka tahu ada batu terguling. Dengan kesederhanaannya, ketulusannya, kejujurannya, imannya, dia berjalan. Tiba-tiba batu itu terguling secara otomatis. Itu juga bisa terjadi dalam kehidupan saudara dan saya. Ketika kita mengiring Yesus, kita mau bayar harganya. Kita mau percaya, setia dengan tulus dan jujur. Tanpa sadar, saudara. Seperti seringkali Bapak Gembala bilang, dulu ada orang-orang yang menjahati saya lihat sekarang kok sudah tidak ada. Tiba-tiba semua problem, semua masalah, tiba-tiba semuanya sudah terguling. Kita bisa berjalan dengan smooth, berjalan dengan sukacita dan happy ending. Saudara, bagian pertama ini, saya cuma mau berbicara bahwa saudara tidak selama-lamanya saudara ada di dalam kesusahan. Kalaupun saudara mungkin ada di hari Jumat, masih ada hari Minggu. Kalau mungkin saudara ada di hari Sabtu, terpuruk, belum melihat pertolongan, belum melihat kebangkitan, belum melihat sinyal-sinyal daripada Tuhan. Hari Sabtu tidak ada sinyal apapun, saudara. Tidak ada Roh Kudus turun, tidak ada pembukaan apa-apa di hari Sabtu, saudara. Tapi lihat, ada hari Minggu, ada kebangkitan. Kalau hari ini posisi kita di Jumat dan Sabtu, jangan berhenti di situ. Saudara. Percayalah akan ada kebangkitan, pertolongan, pembukaan, jalan keluar buat saudara dan saya yang percaya kepada Dia. Dan kita mau melihat, saudara, hari ini setelah saya cuma 3. Saudara. Tadi ditanya sama Sabrina, loh kok cuma 3? Iya cuma 3, tidak banyak kok. Ini slide yang kedua, habis ini selesai. Saudara. Ada slide yang terakhir. Saudara, setelah Dia bangkit, ternyata apa yang dilakukan Yesus? Momen-momen apa? Dia menampakkan diri, saudara. Salah satunya di dalam Lukas 24. Lukas 24 kita akan sama-sama baca Lukas 24 ayat ke-13 sampai dengan yang ke-17. Lukas 24 ayat 13 sampai dengan yang ke-17. Saya tunggu sampai semua bisa ketemu. Saya akan bacakan buat saudara mengenai Yesus menampakkan diri di jalan ke Emmaus. Lukas 24 ayatnya yang ke-13, demikian firman Tuhan, ayat yang ke-13. Pada hari itu juga 2 orang dari murid-murid Yesus pergi ke sebuah kampung bernama Emmaus, yang terletak kira-kira 7 mil jauhnya dari Yerusalem. Dan mereka bercakap-cakap tentang segala sesuatu yang telah terjadi. Ketika mereka sedang bercakap-cakap dan bertukar pikiran, datanglah Yesus sendiri mendekati mereka. Garis bawah itu, saudara ya. Datanglah Yesus sendiri mendekati mereka, lalu berjalan bersama-sama dengan mereka. Tetapi ada sesuatu yang menghalangi mata mereka sehingga mereka tidak dapat mengenal Dia. Yesus berkata kepada mereka, apakah yang kamu percakapkan sementara kamu berjalan? Maka berhentilah mereka dengan muka muram. Saudara, ternyata setelah Yesus bangkit, saudara ya, nanti mungkin ada poin pembahasan firman Tuhan ketika Dia bangkit, Dia naik, saudara, Dia ke penjara memberitakan firman kepada orang-orang yang zaman dulu, saudara. Dan kuasa maut sudah dikalahkan, bisanya sudah dimatikan, saudara. Iblis sudah tidak punya tarinya. Itu ada poinnya. Setelah itu, saudara, Dia butuh 40 hari untuk menampakkan diri kepada murid-muridnya. Saudara, kenapa? Untuk melakukan mukjizat cuma dalam hitungan detik. Mungkin hitungan cetikan tangan, saudara ya. Gampang, saudara, melakukan mukjizat
buat Bartimius buta jadi melek, saudara. Coba hitung berapa menit, saudara. Paling dioles-oleskan, ludahnya ditempelkan ke sana, disuruh cuci, langsung sembuh. Berapa menit untuk membangkitkan Lazarus? Dia cuma berdiri di kuburnya Lazarus, Lazarus keluar, cepat loh saudara. Terus tiba-tiba orang perempuan pendarahan, cuman pegang jubahnya Yesus, langsung sembuh. Saudara, untuk melakukan mukjizat, dia tuh cepat. Apa yang kita mau belajar saudara? Saudara, mukjizat itu hal yang gampang buat Yesus. Dia gampang memberikan, dia kaya, dia tuh sumber mukjizat. Jadi kalau ada orang, kok susah ya hidup lu? Padahal Yesus itu sumbernya mukjizat. Tapi kenapa saudara? Dia butuh waktu 40 hari berputar-putar menampakkan diri ke si A, ke si B, ke si C. Karena saudara, untuk membuat muridnya sendiri percaya saja, merubah hati orang itu tidak gampang. Saudara. Dia sudah ikut Yesus 3,5 tahun. Yesus butuh waktu hampir 40 hari menampakkan diri. Salah satunya dia menampakkan diri kepada 2 orang muridnya yang mereka lagi berjalan ke Emmaus. Saudara, kenapa kok mereka berjalan ke Emmaus? Saudara, posisi mereka itu tadinya ada di Yerusalem. Yerusalem itu ada di timur. Timur itu adalah sunrise, tempat matahari terbit. Dan tiba-tiba setelah mereka mendengar berita mengenai Yesus mati, setelah mereka melihat Yesus disalib dan tidak terjadi apa-apa pada waktu itu, saudara, mungkin mereka sebagai murid, waduh, aku ini sudah buang segala pekerjaanku, tinggal keluargaku, ikut Yesus. Kok jadi begini ya? Tidak dapat apa-apa, Yesusnya mati pula, sekarang apa yang harus aku kerjakan? Dia sudah ada di Yerusalem, hidupnya sudah mendapat hidup baru, tiba-tiba karena hari Jumatnya tidak dibereskan, hari Sabtunya tidak dibereskan, tiba-tiba dia mengambil keputusan, sudahlah aku tak pulang ke Emmaus. Saudara, Emmaus itu jaraknya 7,5 mil, 12 kilo daripada Yerusalem. Emmaus itu ada di sisi barat, tempat matahari terbenam. Orang yang tadinya sudah mendapat hidup baru ketika menghadapi masalah, Jumat ketika menghadapi masalah, Sabtu belum terpecahkan, belum ada solusi. Tiba-tiba dia menyerah, dia mau pulang. Dia mau letakkan semua kepercayaannya. Dia berjalan pulang ke Emmaus. Pagi tadi saudara, kita berbicara mengenai gembala yang baik. Yesus dikatakan dia gembala yang berani mengorbankan nyawa. Tadi dikatakan di dalam ayat 6, di dalam ayat yang ke-15, ketika 2 murid ini sedang mulai dia tuh letih, lesu, sudah mau berbalik dari Yerusalem, tinggalkan Yerusalemnya, dia mau pulang ke Emmaus. Yesus dikatakan, Yesus sendiri mendekati mereka. Lihat hati Yesus. Saudara, ternyata Yesus itu tidak mau kehilangan saudara dan saya. Dia tidak mau satu jiwa itu terhilang. Dikatakan sampai Alkitab menyatakan datanglah Yesus sendiri, diperjelas sama Alkitab. Dan bukan hanya sekedar datang, mendekati mereka. Saudara, Yesus tahu, waduh, ini anakku sedang letih, sedang lesu, sudah mau berbalik. Seperti tadi pagi mungkin ada yang mau bunuh diri. Saudara, percayalah, Tuhan Yesus tidak meninggalkan saudara dan saya di tengah-tengah hari Jumat, keterpurukan, masalah, himpitan, batu besar saudara. Dia datang mendekati ini. Saudara, kenapa kok dia harus pulang ke Emmaus? Saudara, Emmaus itu saya selidiki bahasa aslinya adalah warm bed. Artinya mandi air hangat. Saudara, mandi air hangat itu enak saudara. Ya kan, ketika kita dingin mandi air hangat itu enak. Tapi firman Tuhan mengatakan di dalam Wahyu 3:16, orang yang suam-suam, tidak dingin, tidak panas. Saudara, di Pacet itu tidak ada air hangat, saudara. Adanya air dingin dan air panas, saudara. Tidak ada setengah-setengah. Kalau dingin ya dingin, kalau panas ya panas, saudara. Karena itu panas, dingin, dingin, panas, panas, dingin, wah jadi strong, jadi kuat, saudara ya. Imunnya jadi meningkat, saudara ya. Dan bahkan dulu Pak Kris, saudara, yang tidak ada rambutnya, Pak Yuli juga kadang ikut ke Pacet, saudara, rambutnya bisa tumbuh, saudara. Saudara, tetapi Alkitab mengatakan Emmaus itu adalah warm bed, saudara, air hangat. Saudara, kalau hidup kita itu seperti Emmaus, dalam pengiringan kita ikut Tuhan, dalam melayani, suam.
enggak dingin, enggak panas. Yes, ngapain hari Minggu? Yes, biasa lah, nang gereja ya apa maneh. Saudara, kadang-kadang saya mendengar, ya apa maneh? Nang gereja, kan nang gereja kok ditelepon. Yes, nang gereja. Saudara, tidak ada hati untuk benar-benar, oh ya harus ke gereja. Aku mau ketemu sama Tuhan. Suam-suam, saudara. Saudara, kalau suam-suam di dalam Wahyu 3:16, saudara, itu dimuntahkan, berarti dikeluarkan. Ternyata kesuaman itu membuat orang tidak bisa dipakai oleh Tuhan. Orang yang tidak dingin, orang yang tidak panas, tidak bisa dipakai menjadi saluran berkatnya Tuhan, saudara. Tuhan tidak mau 2 orang muridnya ini tidak dipakai. Karena itu ketika mereka sedang mengalami kesuaman ini, dia yang sebagai gembala agung, saudara, dia datang mendekati mereka, saudara. Dan ketika Yesus itu datang mendekati mereka, berjalan, saudara, sebagai gembala yang baik, saudara, dalam Yohanes 10:11, Yesus itu gembala yang baik, gembala yang mau mengorbankan nyawanya untuk setiap jiwa-jiwanya. Saudara, ketika dia mendatangi kepada orang yang sudah mau mulai terhilang, yang sudah ikut dia 3,5 tahun, lihat apa yang terjadi di dalam ayat 16. Tetapi ada sesuatu yang menghalangi mata mereka. Ternyata, saudara, kesuaman, kemunduran daripada Tuhan, mungkin ada hal yang belum beres dalam hati. Ada masalah yang belum dibereskan, ada keterpurukan, ada kesedihan, ada kedukaan yang tidak segera dibereskan. Murid-murid ini sedang berduka. Dikatakan mukanya murem, saudara. Ketika mereka berhenti, loh, apa yang sedang kamu percakapan? Tiba-tiba, apa kamu tidak tahu yang terjadi? Mereka berhenti dengan muka muram, sedih, pahit hati, suam. Ternyata itu menciptakan sebuah selubung, saudara. Jadi biarpun kita ini ketemu Yesus, biarpun kita ini ibadah digenjot tiap hari, saudara, kalau hidup kita masih suam, masih ada dosa yang belum beres, masih ada ndak enak ini hati, saudara, masih ada ganjalan, saudara, itu menciptakan sebuah selubung. Biarpun Yesus sendiri yang datang, kita tidak bisa lihat, apalagi bukan Yesus, saudara. Saudara, hati-hati, karena itu menciptakan sebuah krateo atau selubung mata atau penghalang dan penutup berkat. Saudara, saya cari selubung ini artinya krateo, saudara, selubung mata. Disebabkan oleh muka murem. Saudara, muka murem ini bahasa aslinya juga skutropos, saudara, yang artinya adalah aglomi and asset. Ada kesedihan, ada kecewaan, ada kemarahan, ada penyesalan, ada persungutan. Hal-hal inilah semua yang menciptakan sebuah selubung, menutupi, menghalangi sumber air kehidupan, sumber berkat orang-orang yang sedang mengalami perasaan a gloomy set, a gloomy heart. Saudara pernah ingat kisah ada seorang perempuan yang dibuang sama Abraham, Hagar. Dia mengalami kesedihan, dia mengalami kedukaan, dia punya anak. Wah, gimana ini Bapak Abraham? Dulu waktu Sarah enggak punya anak, saya dikawini punya anak. Sekarang dia sudah punya anak, aku ditendang, dibuang. Saudara, dikatakan, saudara, dia tidak dikasih harta, cuma disuruh pergi, cuma disangoni keledai sama buli-buli isi apa gitu, saudara ya. Dan tiba-tiba setelah dia jalan di padang gurun dan habis, dia mengalami kedukaan, kecewaan, kemarahan begitu rupa. Sehingga dia tidak melihat sumur di sana. Airnya mulai habis dan tiba-tiba Tuhan bilang, Tuhan membuka selubungnya, maka Hagar melihat sumur. Saudara, kadang-kadang berapa banyak orang tidak bisa melihat berkat Tuhan, tidak bisa melihat jalan keluar, baik dalam keluarganya, ekonominya, atau apapun dalam hidupnya. Karena ada skutropos ini, saudara. Ada kemarahan, kecewaan, persungutan, kesedihan, penyesalan yang tidak segera dipinggirkan, yang ini bisa menyebabkan sebuah selubung. Saudara, di dalam kita baca dalam 2 Korintus 3 ayat yang ke-14 sampai dengan yang ke-16.
Saya akan bacakan buat saudara 2 Korintus 3 ayat yang ke-14 sampai dengan yang ke-16. 2 Korintus 3, demikian firman Tuhan ayat yang ke-14. Tetapi pikiran mereka telah menjadi tumpul, sebab sampai pada hari ini selubung itu masih tetap menyelubungi mereka. Jika mereka membaca perjanjian lama itu tanpa disingkapkan karena hanya Kristus saja yang dapat menyingkapkannya, bahkan sampai pada hari ini setiap kali mereka membaca kitab Musa ada selubung yang menutupi hati mereka. Tetapi apabila hati seorang berbalik kepada Tuhan, maka selubung itu diambil daripadanya. Saudara lihat, 2 orang murid yang sedang mengalami skutropos, mengalami kekecewaan, mengalami kemarahan, kesedihan, penyesalan, dan bahkan mungkin bersungut-sungut. Mungkin mereka berbicara, sia-sia ya kita 3,5 tahun sudah ikut Yesus ke sana, disuruh ke situ, ke sana, ke sini. Jeketek, bahasa orang Surabaya, jeketek, orangnya mati. Saudara, ada penyesalan, kesedihan, kekecewaan. Itu yang menutupi selubung mereka sehingga gurunya sendiri datang mendekat, dia tidak kenal. Saudara, saya mau pada sore hari ini saya juga berdoa supaya setiap kita tidak ada selubung dalam hidup kita. Sehingga kita tidak bisa melihat sumur berkatnya Tuhan. Dan itu yang membuat pikiran mereka itu tumpul, saudara. Lihat sama Tuhan Yesus itu ditegur, saudara. Mereka itu, mohon maaf saudara, dikatakan hampen, saudara, bodoh sama Tuhan Yesus. Di dalam Lukas 24, saudara, ayat yang ke-25. Lalu ia berkata kepada mereka, hai kamu orang bodoh, betapa lambannya hatimu sehingga kamu tidak percaya segala sesuatu yang telah dikatakan para nabi. Ternyata saudara, itu adalah tipu muslihat iblis ketika ditaruh sebuah perasaan kecewa, ditaruh dimasukkan sebuah pikiran marah, ditaruh sebuah pikiran penyesalan, persungutan. Saudara, itu yang menutupi pelan-pelan pandangan mata rohaninya, hatinya, itu kabur, saudara. Dan bukan hanya kabur, ternyata membuat orang itu bodoh, tumpul, dan zero hikmat. Jadi menghadapi masalah tidak punya hikmat, saudara. Ada masalah, waduh ya apa, bingung, cincang, saudara. Ada masalah sudah marah bawaannya, tidak bisa menyelesaikan, tapi marah, bingung. Saudara, seperti orang bodoh, seperti orang tumpul. Karena selubung itu tidak segera dibuka, saudara. Dalam cerita murid-murid yang jalan ke Emmaus ini, selubungnya terbuka ketika mereka sudah minum tubuh dan darah Yesus. Dikatakan maka terbukalah mata mereka. Seringkali kita setiap minggu pertama dan minggu ketiga kita dikasih kesempatan. Apa yang mungkin semua tidak luput pernah kecewa, saudara. Semua tidak luput pernah sedih, mungkin pun bersungut. Bersungut mungkin tidak di mulut tetapi bersungut di dalam hati, saudara. Itu juga sudah terhitung. Tapi kita diberikan kesempatan untuk setiap minggu pertama dan ketiga kita buka itu selubung. Supaya kita menghadapi apapun, saudara, kita itu punya hikmat, tidak bodoh, tidak tumpul, tidak lamban. Jadi saudara, dan ketika mereka sudah terbuka, dikatakan di dalam ayat 33, lalu bangunlah mereka dan terus kembali ke Yerusalem. Loh, tadinya mereka dari Yerusalem, mereka mau karena mereka kecewa, sedih, menyesal, marah, saudara. Tuhan Yesusnya sudah mati, harapannya sudah hilang, mereka mau balik ke Emmaus. Tempat matahari terbenam, daerah barat, saudara. Tetapi ketika mereka selubungnya sudah terbuka, saudara lihat, arah kehidupan mereka bisa dibalik sama Tuhan. Saudara, ketika saya merenungkan ini, Yesus bisa mengubah arah kehidupan saudara dan saya. Yang tadinya mungkin arah kehidupanmu mungkin bangkrut, susah, sakit, penyakit, sudah keterpurukan ketika kita percaya Yesus, saudara. Kita sungguh-sungguh kepada Dia, kita minum tubuh, kita makan dan minum tubuh darah Yesus. Saudara, arah kehidupan kita ini bisa diputar sama Tuhan. Yesus bisa mengubah arah kehidupan saudara dan saya. Saudara, setelah Dia menampakkan diri di Emmaus, saudara, selesai yang berikutnya yang terakhir. Yesus menampakkan diri di Danau Tiberias. Yohanes 21 ayat 1 sampai 14
Tidak suatu kebetulan, tadi pagi sudah sempat dibahas saudara. Kita akan bahas sekali lagi, tapi dari sisi yang berbeda yang Tuhan taruh dalam hati saya. Yohanes 21, ini slide yang terakhir, ayat 1 sampai dengan yang ke-14. Kemudian Yesus menampakkan diri lagi kepada murid-muridnya di pantai Danau Tiberias dan ia menampakkan diri sebagai berikut. Di pantai itu berkumpul Simon Petrus, Thomas yang disebut Didimus, Natanael dari Kana yang di Galilea, anak-anak Zebedius dan 2 orang muridnya yang lain. Kata Simon Petrus kepada mereka, "Aku pergi menangkap ikan." Kata mereka kepadanya, "Kami pergi juga dengan engkau." Mereka berangkat lalu naik ke perahu, tetapi malam itu mereka tidak menangkap apa-apa. Kita berhenti di situ dulu saudara. Dikatakan saudara, pada waktu Yesus mau menampakkan diri di Danau Tiberias saudara, di situ ternyata sudah berkumpul beberapa muridnya. Yang notabene adalah Petrus 1, Thomas 2, Natanael 3, anak-anak Zebedius, ini tidak tahu berapa orang saudara ya, dan 2 orang muridnya yang lain. Mungkin bisa sampai 6, 7 atau 10 saudara, atau ke 11 muridnya. Tapi poin utama yang saya mau sampaikan, di situ ada Simon Petrus. Saudara, di dalam Matius saudara, pernah dikatakan ketika Tuhan Yesus menampakkan diri ada malaikat yang berjubah putih. Katakanlah kepada Petrus, suruh dia nanti ke Galilea. Ada pesan khusus untuk Petrus saudara. Saudara, ada apa dengan Petrus ini? Kenapa kok Petrus ini disebut khusus? Saudara, tahukah saudara Petrus ini adalah orang yang vokal saudara. Dia berani bela mati-matian Tuhannya. Siapa saudara yang sudah ikut Tuhan tetapi masih bawa pedang? Kalau enggak Petrus, dipatahkan telinganya Malkus. Saudara. Petrus ini juga sempat ngomong, "Tuhan, kalau semua meninggalkan engkau, aku sendiri yang tidak akan meninggalkan engkau." Saudara, Petrus ini orang yang vokal, orang yang temperamen, orang yang keras saudara. Dan orang yang kalau boleh saya bilang tamsudnya, sungguh-sungguh sama Tuhan. Tetapi ketika dia dilanda sebuah badai saudara, dilanda sebuah masalah yang begitu hebat, tiba-tiba dia ini bisa menyangkal Yesus 3 kali sebelum ayam berkokok saudara. Dan ketika dia menyangkal Yesus, lihat saudara, ketika dia menyangkal Yesus, Yesus itu lihat. Saudara, kalau saudara lihat, kalau dipraktekkan dalam drama saudara, Yesus ditanya sama satu orang, "Kamu kenal enggak orang ini?" "Wah, aku enggak kenal sama orang ini." Padahal yang tanya cuman mungkin seorang hamba atau cuman pembantu biasa. Dia keluar lagi jalan, "Kalau enggak salah kamu ini salah satu muridnya Yesus." "Oh, enggak, aku enggak kenal siapa dia." Dia keluar lagi saudara. Habis ditanya orang, mungkin orang pinggiran biasa, "Kamu itu salah satu muridnya." "Oh enggak, aku enggak kenal dia." Tiba-tiba ayam itu berkokok, kukuruyuk. Dan tiba-tiba saudara, kalau difilmkan, tiba-tiba mata Yesus yang sedang dipukul itu melihat Petrus dan Petrus juga melihat Yesus. Saudara, betapa hancurnya hati Petrus. Saudara, orang ini target utamanya iblis. Jadi jangan gampang-gampang kita itu berbesar diri. Aku mampu, aku bisa. Saudara pasti akan diuji. Karena perkataan saudara, ini iblis juga dengar. Saudara. Tuhan, kalau semua meninggalkan engkau, aku sekali-sekali tidak akan meninggalkan engkau. Di tengah-tengah dia sudah menyangkal Yesus, dipandang sama Yesus, saudara. Dia lari dan dia tahu, dia dengar Yesusnya mati saudara, menambah pukulan lagi dalam hidupnya. Hari Jumat tidak terjadi apa-apa, dia sedang mengalami kesedihan, sudah menyangkal Yesus, belum sempat minta maaf sama Yesus, tiba-tiba Yesusnya sudah mati di hari Jumat saudara. Hari Sabtunya lagi mungkin tidak tahu dia ngapain, mungkin iblis mendakwa dia, mengintimidasi dia. Tiba-tiba hari Minggu dia dengar murid yang lain, Yesus menampakkan diri loh. Saudara, bagaimana perasaannya dia? Tiba-tiba murid yang lain lagi, aku ditampakin Yesus loh. Saudara, saya tidak bayangkan bagaimana perasaan Petrus. Dia merasa bersalah sekali. Dia merasa galau sekali, saudara. Dan poin pertama yang saya mau berbicara pada saudara mengenai Yesus penampakan diri di Danau Tiberias. Kalau saudara dalam posisi hati sedang kalut, sedang galau, sedang hati ini sedang ragu-ragu, tidak tenang, jangan mengambil keputusan. Saudara, di saat Petrus ini hatinya sedang galau, gundah gulana, saudara, dia mengambil keputusan. Sudah,
aku tak menjala ikan lagi. Saudara tahukah saudara, itu bisa menular saudara. Kita kumpul siapa, kita jadi siapa saudara. Tadi pagi sudah dibahas, dia sudah jadi penjala manusia. Sudah mendapat privilege, sudah mendapatkan jadi muridnya Yesus. Ring 1 juga saudara. Tiba-tiba di tengah-tengah kesusahan, masalah, intimidasi yang tidak segera dia bebaskan. Apalagi yang lain sudah ditampakkan Yesus. Waduh mati kon, aku belum ditampakkan Yesus. Tiba-tiba kalau Yesus ketemu, saya ketemu Yesus ditampakkan. Aku mau ngomong apa ya, aku sudah menyangkal dia 3 kali. Saudara bagaimana perasaan Petrus? Hatinya pasti galau. Di tengah-tengah kegalauan dia mengambil keputusan. Aku tak kembali ke pekerjaanku yang lama. Atau aku tak kembali ke habitatku yang lama. Aku tak kembali ke karakterku, ke sifatku yang lama. Saudara, ketika seseorang sudah percaya Yesus dan tiba-tiba ketika mengalami masalah dia mulai undur. Dia mulai undur, dia mulai tidak percaya. Apapun yang dikerjakan, nol. Saudara lihat. Petrus itu nelayan hebat apa saudara? Dia pemimpin dari semua teman-temannya. Dia orang yang paling vokal, dia orang yang paling kuat. Dikatakan Yesus, Petrus engkau batu karang. Dia tahu ilmu semua kelautan. Tapi di tengah-tengah hatinya tidak tenang. Di tengah-tengah hatinya sedang kacau, sedang galau. Dia memutuskan sesuatu dan mulai mengerjakan sesuatu. Pekerjaannya itu zong. Ini yang kita mau belajar. Dan ketika saya menyelidiki ini saudara. Karena itu firman Tuhan mengatakan di dalam 1 Petrus 4 saudara. Jadilah tenang supaya kita bisa berdoa. Kalau hati kita tidak tenang, kita kerja apapun, hasilnya song. Kalau hati kita tidak tenang, kalau hati kita ada gundah, gulana, kesedihan, kemarahan, kekecewaan, kepahitan, kita mau ngerjai apapun, itu tidak ada hasilnya. Saudara. Petrus dikatakan bukan cuma sekedar dia nelayan 1 jam 2 jam, semalam-malaman 1 ikan kecil pun dia tidak dapat. 1 ikan kecil pun dia tidak dapat. Saudara, saudara jadilah tenang supaya kita bisa berdoa. Saudara tenang ini maksudnya ketika saya cari dalam bahasa asli artinya soproneo yang artinya pikiran sehat, pikiran waras, pikiran benar, tidak ada emosi, tidak ada nafsu. Jadi ketika kita sedang mengerjakan apapun, termasuk melayani, termasuk pekerjaan di dalam dunia, pikiran kita tuh harus sehat, harus waras, harus benar sesuai firman Tuhan. Tidak ada emosi, tidak ada nafsu. Sehingga itu bisa menghasilkan, produce something. Saudara. Tetapi ketika kita mengerjakan sesuatu di tengah hati tidak tenang, bekerja dan bahkan melayani, saudara. Saudara, saya tidak tahu kenapa dulu saudara di sini setelah selesai melayani harus menulis bertanggung jawab di belakang. Sebelum melayani kamu sudah berdoa belum? Sebelum melayani kamu ada dosa atau tidak? Karena apa saudara? Kita melayani di tempat ini bukan melayani manusia. Kita harus prepare hati kita. Saudara. Kita harus prepare. Saudara setiap kali saya menyampaikan firman Tuhan, saya tidak pernah nyanyi. Saudara. Tapi tiba-tiba tadi kamu pujikan, kasih Allahku sungguh terbukti. Saya prepare hati. Saya prepare hidup saya, saudara. Ngapain orang melayani, saudara? Kita menang dalam pelayanan hebat di sini, saudara. Tetapi sebelumnya kita berbuat dosa, pikiran ada tidak tenang, kemarahan, kekecewaan. Saudara, apa yang akan disalurkan di bawah, saudara? Jadilah tenang supaya bisa berdoa, supaya bisa melayani, supaya bisa bekerja. Dan bahkan pelayanan ini bukan bertanggung jawab kepada manusia, bertanggung jawab kepada Tuhan. Waktu melayani berapa menit berdoa, ada dosa atau tidak. Saudara kelihatannya, wah seperti militer, tetapi itu melatih kita, saudara. Dulu kita melakukan itu. Saudara lihat di sini. Ketika Petrus tidak tenang, dia bekerja sesuatu, tidak ada hasilnya. Saudara ada seorang perenang juara 1. Pada waktu itu dia sedang
merayakan kemenangannya, dia berlayar dengan sebuah kapal pesiar, saudara. Dan tiba-tiba di situ, di tengah-tengah dia berlayar, saudara, ada anak kecil, saudara. Gelombangnya begitu mungkin agak besar, tiba-tiba anak kecil itu ada di pinggir dekat kapal pesiar itu, tiba-tiba kapalnya itu sedikit oleng dan anak ini tenggelam, jatuh. Dan ketika jatuh, saudara, orang-orang pada waktu di pinggir itu tidak ada yang bisa berenang. Dan perenang ini, orang-orang tahu, ini kan kamu juara renang, tolong dia. Tapi perenang ini dengan posisi siap sedia, tidak segera terjun, saudara. Loh, tolong dia, sabar, tunggu, sabar, tunggu. Loh, cepat, tunggu. Loh, itu sudah tenggelam, tunggu. Saudara lihat ada tangan di sini, coba gambarnya mana? Saudara, anak kecil itu ketika tenggelam, saudara, dia tidak bisa berenang, saudara. Lihat ada percikan-percikan air. Orang kalau tidak bisa berenang, dia tenggelam, pasti dia, wah, tidak karu-karuan, saudara. Tidak tenang, saudara. Tangannya, kakinya semua berusaha. Bagaimanapun juga. Tiba-tiba ketika dia sudah lemas, tangannya sudah mulai tidak goyang, kakinya sudah mulai tidak goyang, dengan cepat perenang ini langsung push, diangkat. Habis itu diangkat, dinaikkan di kapal, anaknya itu sadar, tiba-tiba ditanya, kenapa kok kamu tidak segera terjun tadi? Kalau aku segera terjun dengan posisi anak itu tidak tenang, aku juga ikut tenggelam. Mau ditolong, wah, iya. Hidupnya tidak tenang, hatinya tidak tenang, pikirannya tidak tenang, perkataannya tidak tenang, rumah tangganya tidak tenang, keuangannya tidak beres. Ada banyak ketidaktenangan ini yang membuat kita song, saudara. Kita mau belajar dalam hidup kita segala aspek, kita tenangkan semuanya. Saudara, ketika Petrus ini, dia mengambil keputusan, dia mau mencari ikan lagi, saudara, dengan kondisi hatinya galau. Dia ini bisa menarik beberapa murid yang lain. Hati itu bisa menular loh, saudara. Kita kumpul siapa, kita jadi siapa. Hati itu bisa menular. Dan tiba-tiba, saudara, setelah Petrus itu menangkap ikan, dan kemudian ayat yang keempat, ketika hari mulai siang, Yesus berdiri di pantai, akan tetapi murid-murid itu tidak tahu bahwa itu Yesus. Lagi-lagi, muridnya Yesus, orang yang sudah ikut Yesus, orang yang sudah meninggalkan dunianya, mengikut Yesus, tidak kenal. Pasti murid ini ada selubungnya lagi, saudara. Sehingga dia tidak kenal itu siapa Yesus. Dan ketika Yesus berdiri di sana, saudara, ada satu kebenaran firman Tuhan yang saya mau bagikan kepada saudara. Tiba-tiba seolah-olah dia itu meminta sesuatu. Dia katakan di dalam ayat yang ke-5, kata Yesus kepada mereka, hai anak-anak, adakah kamu mempunyai lauk pauk? Saudara, setelah Petrus dia mengambil keputusan, dia kembali lagi ke hidupnya yang lama dengan menggeret beberapa orang yang lain, saudara. Hati-hati kita kumpul salah, saudara. Itu bisa mempengaruhi hati kita, rohani kita, jiwa kita, dan bahkan hidup kita, saudara. Sehingga murid-murid yang lain ikut Petrus semalam-malaman dengan hati yang tidak tenang, dengan hati gundah gulana, coba berusaha bekerja, tapi nilainya zong. Tiba-tiba, saudara, Tuhan Yesus berdiri di tepi pantai dan mereka tidak kenal itu Yesus. Pasti saya yakin itu juga mereka juga kena selubung juga. Dan Tuhan Yesus tanya, adakah lauk pauk? Seperti Tuhan Yesus, aku minta lauk pauk dong. Saudara, ada satu kebenaran firman Tuhan yang saya mau sampaikan kepada saudara. Waktu Tuhan seolah-olah meminta sesuatu. Waktu Tuhan seolah-olah meminta sesuatu. Saudara, itu dia sedang akan memberkati, memberi kita sesuatu juga. Saudara, ketika Tuhan Yesus tanya, adakah lauk pauk? Hai anak-anak, adakah lauk pauk? Dan mereka jawab apa, saudara, kepada Tuhan Yesus? Ketika hari mulai siang, ayat yang ke-5, jawab mereka, tidak ada. Ayat ke-6, lihat apa yang dikatakan Yesus. Maka kata Yesus kepada mereka, tebarkanlah jalamu. Saudara, yang disuruh tebarkan jalannya siapa? Mereka sedang diminta lauk pauk, diminta sesuatu sama Tuhan. Mereka tidak punya. Tapi Tuhan tahu ketika mereka punya, orang ini pasti ngasih.
Tapi ketika Tuhan mau berusaha seolah-olah minta, soalnya ada satu kebenaran firman Tuhan yang Tuhan taruh dalam hati saya. Ketika kita tidak punya sesuatu, saudara, rumusnya, hukumnya Tuhan, kita harus menebarkan sesuatu. Mereka tidak punya lauk pauk, mereka harus menebarkan sesuatu. Apa yang harus mereka tebarkan? Jala, bukan jalannya yang lain. Jelas Alkitab menyatakan, tebarkan jalamu. Apa yang kamu punya? Kamu mungkin tidak punya lauk pauk. Apa yang kamu punya? Bagi, tebar, sebar. Rumusnya Tuhan seperti itu, saudara. Saudara mungkin ditanya hari ini, aksi peduli. Apa yang saudara punya? Oh, aku tidak punya. Kalau saudara mau diberkati Tuhan, tebar. Apa yang saudara punya? Tebarkan jalamu. Apa yang ada padamu? Saudara ingat seorang janda, seorang nabi, dia ditagih penagih hutang, dia datang ke Elisa. Apa yang ada padamu? Aku cuma punya puli-puli ini, kecil isi minyak. Siapkan wadah yang banyak. Tuhan selalu bekerja tidak jauh. Tuhan selalu bekerja dari apa yang kita punya. Tapi kalau apa yang kita punya, kita mau rela hati, mau tebar, saudara. Kita mau sebar, kita mau invest, kita mau beri, kita mau memberkati. Bukan kita hanya minta, dan minta, saudara. Saudara nanti hasil akhirnya, mereka mengalami keberkatan yang luar biasa. Ketika mereka dengar itu suara Yesus, tebarkanlah jalamu. Tapi yang aneh lagi, dikatakan tidak berhenti di situ, tebarkanlah jalamu di sebelah kanan. Kenapa kok Alkitab spesifik mencatat sebelah kanan? Saudara, saya renungkan, saya berdoa juga cukup lama, saudara ya. Apa maksudnya Tuhan Yesus mengatakan tebarkanlah jalamu di sebelah kanan? Saudara ingat, Petrus dan murid-muridnya yang lain itu sudah mencari ikan semalam-malaman. Pasti mungkin mereka tidak dapat tebar kiri, tebar kanan, tebar depan, tebar belakang. Ya tidak dapat. Tebar kiri, tebar kanan, tebar depan, tebar belakang, tidak dapat apa-apa. Tetapi ketika mereka mendengar suatu suara, tebarkanlah jalamu di sebelah kanan. Otomatis bukan sebelah kiri. Kalau sebelah kanan ya sebelah kanan. Saudara, apa maksudnya di sisi kanan, saudara? Tuhan Yesus kalau ngomong tebarkan di sebelah kanan. Tadi pagi juga sempat dibahas, saudara. Ya Tuhan sudah, depan sudah, kiri sudah, belakang sudah. Tuhan ngomong tebar di sebelah kanan. Bukan yang kiri nak, bukan yang depan nak, bukan yang belakang nak. Itu maksudnya apa, saudara? Tuhan kepingin kita menganalisa hidup kita. Selama ini apa-apa yang membuat kita tidak berhasil, apapun yang kita sudah lakukan dengan cara kiri kita, cara depan kita, cara belakang kita, Tuhan tinggalkan nak. Coba dengan caraku, sebelah kanan. Mungkin dalam kita mau memberikan persembahan kita masih pelit. Kita ketika mau disalib kita masih sumbu pendek, suka marah, saudara. Kita mungkin mendapat omongan yang tidak enak, kita cepat marah, cepat baper, saudara. Cara-cara yang lama, cara-cara tebar kiri, tebar depan, tebar belakang, tinggal. Menurut saya pakai cara yang baru, tebarkan di kanan. Saya yakin, saudara, Tuhan sedang berbicara kepada murid-muridmu. Kamu sudah melakukan semalaman pakai caramu. Nol kan? Tidak ada hasil kan? Sekarang susah kan? Rumah tanggamu berantakan toh? Ekonomimu berantakan toh? Keluargamu, anak-anak, istrimu, hubungannya semua sudah kacau toh? Ayo coba. Apa yang sudah kamu lakukan selama ini? Tinggalkan. Pakai cara kanan. Pakai cara yang baru. Cara Tuhan kalau yang pelit, ayo murah hati. Kalau yang egois memikirkan diri sendiri, ayo coba belajar memperhatikan orang lain. Pakai cara-cara yang baru, cara-cara sebelah kanan. Dan saya yakin saudara, sebelah kanan ini adalah sisi dekat pantai. Saudara jangan lupa, nanti dikatakan mereka itu mendapat ikan besar, bukan ikan kecil. Mereka mendapat 153 ikan besar. Saudara, ikan besar itu adanya di mana? Ikan besar itu adanya di laut dalam.
Saudara, murid-murid itu pada waktu itu sudah pulang, saudara. Mau deket bibir pantai. Saya sempat cari, saudara, ukur letak perahunya murid dengan Yesus berdiri di bibir, itu kurang lebih 90 sampai 100 meter. Berarti kan kedalaman airnya enggak seberapa dalam. Tidak mungkin ada ikan di sana. Tidak mungkin ada ikan besar di sana, saudara. Tapi kenapa? Tapi kenapa kok Yesus suruh tebarkan di kanan dan murid-murid itu nurut. Walaupun mereka itu tahu, mereka pelayan handal, mereka pelayan hebat dan bahkan mereka itu sudah semalam-malaman orang di tempat dalam yang tidak dapat. Apalagi di tempat pendek. Wane-wane kok Tuhan Yesus itu cara-caranya. Wane-wane kok. Gereja kok ngene-ngene, wane-wane. Saudara, kadang-kadang orang hanya berpikir pakai logika. Gereja bayar listrik gak iso, kapan kayak uang bendino gitu. Oh, boleh Yesus. Bu, gak usah ikut-ikut, Bu. Kalau enggak ngerti caranya, sudah just quiet. Saudara, kadang mungkin murid-murid juga berpikir seperti itulah. Aku ini yang nelayan. Sudah bekerja semalam-malaman, enggak dapat apa-apa. Di tempat dalam pun enggak dapat. Sekarang aku di pinggir lagi. Bagian kedua sisi kanan ini Tuhan sedang berbicara sesuatu, saudara. Kita bisa mengerti bahasanya Tuhan. Saudara, Tuhan itu bisa berbicara loh. Bahasanya Tuhan, bahasa mengampuni. Bahasanya Tuhan, tebar kanan, bahasa mengasihi. Bahasanya Tuhan, bahasa berkorban, bahasa pikul salib, bahasa murah hati. Kita harus mengerti bahasanya Tuhan. Kalau kita tidak mengerti bahasanya Tuhan, saudara, mereka tidak akan dapat 153 ikan besar. Mereka mengerti itu bahasanya Tuhan. Mereka menebarkan di sebelah kanan. Saudara, ada satu cerita, saudara. Ada seorang TKI, saudara. Dia itu kerja di Arab, saudara. Dia tinggal di Lamongan, saudara. Dia jadi supir, gajinya kecil, saudara. Habis begitu, waduh, kalau begini ya apa aku kapan cepat sogene? Dia dengar temannya, sudah kamu kerja saja dekat Dubai sana, di Arab sana, gajinya tinggi. Oh iya tak? Wis dia singkat cerita, dia ngurus paspor, dia daftar jadi TKI segala macam. Kamu iso bahasa Arab? Wis gak peduli, cuma bahasa Tarsan yang penting nyetir, paling suruh kanan. Wis gampang nyetir aja kok bingung, saudara. Dia enggak mengerti bahasanya di Arab, singkat cerita dia diterima jadi supirnya salah satu bos orang Arab. Saudara. Dan tiba-tiba, saudara, dia nyetir Rolls Royce-nya dengan bosnya di belakang. Dan di depan tuh ada batu gede. Batu gede itu sebuah kayak polisi tidur yang besar gitu loh, saudara. Jumplangan besar. Dia sudah mau menghindar, saudara. Dia sudah mau menghindar, tiba-tiba dari belakang. Bosnya ini ngomong, hajar, hajar, saudara, hajar. Ditobroklah, dia dipecat. Ditanya sama koncone, loh apa kamu dipecat? Loh aku wis mau minggir loh. Tapi sama bosku disuruh hajar, yo tak hajar amit saya. Loh, hajar itu bahasa Arab itu watu. Soalnya kadang orang tidak mengerti bahasanya. Itu tidak bisa dapat berkat, kehilangan berkat. Saudara. Karena itu kita mau belajar mengerti bahasanya Tuhan. Saudara. Dan dikatakan, saudara, ketika mereka sudah tebarkan jala, mereka dapat ikan dan mereka tahu yang suruh mereka itu Yesus. Petrus berlari tanpa pakaian. Orang yang meninggalkan Tuhan akan dipermalukan. Tadi pagi sudah dibahas. Saya tidak terlalu lama di sini. Orang yang meninggalkan Tuhan pasti akan dipermalukan. Dia tidak berpakaian seperti orang kerasukan setan di Gerasa, sudah tidak berpakaian, sudah dekat di kuburan karena dia jauh dari sumber kehidupan, jauh meninggalkan Yerusalem, meninggalkan pelayanannya, meninggalkan hati kasih cinta mula-mulanya, saudara. Dan bagian terakhir yang saya mau berbicara kepada saudara, saudara, mereka mendapat ayat 11, Simon Petrus naik ke perahu lalu menghela jala itu ke darat penuh ikan-ikan besar 153. 153. Saudara, 153 ini maksudnya apa? Ikan besar sejumlah 153. Saudara, 1 tambah 5, 6. 6 tambah 3 adalah 9. Tahukah saudara bahwa 9 ini adalah angka kelimpahan? Ada 9 buah roh.
Perempuan tidak mungkin hamil 10 bulan, pasti 9 bulan. Tuhan Yesus disalib pada jam 9. 9 ini adalah gambaran angka kelimpahan. Saudara dan saya harus pegang 9. Jangan pegang 10. 10 ada 10 tulah. 10 itu gambaran kutuk, saudara. Saudara, gimana caranya mendapat kelimpahan? Gimana caranya mendapat 9? Mau tidak mau 10 harus dikurangi 1. Baru 9. Dalam hidup kita apa yang kita dapat? 100%. Perpuluhan 1/10. Itu kita harus kembalikan kepada Tuhan. Kalau hidup saudara mau limpah, pegang angka 9. Dan bagian yang terakhir, ayat 15-19 seperti tadi pagi, sehingga cerita Petrus dipulihkan. Saudara, ketika Petrus dipulihkan, karena tadi pagi sudah dijelaskan, ada satu kata-kata saudara. God doesn't call the qualified, but he qualified the one he call. Tuhan tidak memanggil orang yang qualified, tapi dia memampukan orang yang dipanggilnya. Sekali lagi, Tuhan tidak memanggil orang yang mampu, tidak memanggil orang yang pintar, tapi dia memampukan orang yang dipanggilnya. Berapa banyak orang-orang yang di Alkitab yang minus bisa mendapatkan plus kuasa salib karena dia punya kekurangan. Abraham ketika dipanggil dia minus, dia umurnya tua. Daud orang yang dikasih Tuhan tetapi dia tukang berzina. Petrus betul dia batu karang tapi dia emosian. Musa dia dipanggil Tuhan tetapi dia orang yang gagap. Simpson dia suka berzina. Yakub dia orang penipu. Berapa banyak orang yang dipanggil Tuhan mengalami ketidakmampuan. Tetapi ketika mereka setia kepada panggilan Tuhan, Tuhan sendiri akan memampukan mereka. Saudara, saya mau rangkum dari awal sampai belakang ini, saudara. Di hari kebangkitan dan Tuhan sedang menampakkan diri, saudara percayalah. Saya berdoa supaya posisi saudara tidak ada di hari Jumat dan hari Sabtu. Percayalah, tidak selama-lamanya orang benar itu goyah. Pasti ada harinya, waktunya saudara mendapatkan keselamatan. Dalam mengerjakan sesuatu jadilah tenang, jangan ada marah. Karena kalau saudara marah, saudara tidak tenang, hatimu kacau, gundah gulana, hasil pekerjaanmu song. Dan yang terakhir saudara, ketika mendapat masalah jangan terburu-buru ngambil keputusan. Kalau saudara mau berkat Tuhan, tebar apa yang kamu punya. Dengan motivasi, dengar itu suara Tuhan. Kapan Petrus itu dapat ikan? Ketika dia melakukan yang Tuhan bicara. Dia melakukan kekuatannya, kepintarnya dengan murid-muridnya. Berusaha semalam-malaman, tidak dapat apa-apa. Tapi ketika dia dengar, tebarkan jalamu di sebelah kanan. Cuma satu perkataan bahasanya Tuhan, dia dengar, dia mengerti, dia lakukan. Maka dia mendapat kelimpahan. Di sisi kanan, sisi saudara yang lama, tinggalkan. Yang tidak membawa keberkatan, yang membawa kehancuran, tinggal saudara. Dan percayalah, kalau saudara tidak mampu, Yesus sendiri yang akan memampukan saudara dan saya. Puji Tuhan, demikian firman Tuhan, saya kembalikan kepada Bapak Gembala. Baik, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan,